Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, biasanya saya merenungkan Injil dalam mempersiapkan homili, tapi kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bacaan yang pertama ini dari kitab Kejadian. Saya memulai dengan kisah Santo Agustinus. Kita sudah tahu bahwa Santo Agustinus sebelum masuk seminari dan ditabiskan menjadi imam, kemudian menjadi uskup, Agustinus adalah seorang pemabuk, seorang pemuda yang hidupnya memang jelek sekali. Tukang main perempuan, minum, pemabuk, dan suka berkelahi. Suatu hari sesudah pertobatan dia dan menjadi orang kudus, diberi gelar Santo dan menjadi uskup di Hippo. Dia berjalan di sebuah lorong kota Hippo dan ada seorang gadis yang berteriak kepadanya, "Agustinus, Agustinus, apakah engkau tidak mengenal aku, teman kencanmu ini? Ini aku, Vince," katanya. Agustinus pura-pura tidak mau berpaling. Dia tetap berjalan. Tetapi semakin keras wanita pekerja seks komersial ini memanggil Agustinus, "Agustinus, Agustinus, ini aku. Tidak kenalkah engkau kepadaku, teman kencanmu ini?" Karena berkali-kali dia memanggil Santo Agustinus, maka Agustinus kemudian berpaling dan mengatakan ini, "Iya, saya tahu kamu adalah kamu. Engkau tetap engkau karena engkau tidak berubah. Tapi saya bukan lagi saya sudah berubah." Agustinus mau mengatakan kepada wanita itu dengan tegas bahwa dia bukan lagi Agustinus yang dulu, tapi dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, nampaknya Agustinus dalam cerita ini dengan tegas menolak godaan wanita penjajah seks komersial ini. Dengan mengatakan bahwa kamu adalah kamu tidak berubah, dan saya bukan saya lagi, saya sudah berubah. Dengan mengatakan seperti itu, Agustinus menolak godaan wanita ini. Dan karena itu kita sampai pada kesimpulan bahwa manusia pada zaman itu dan pada zaman sekarang tidak mudah untuk bersikap tegas terhadap godaan. Ketika godaan datang, manusia seringkali mencoba untuk berargumentasi. Manusia seringkali mencoba berkompromi, padahal dia tahu ini godaan. Dan hati kecilnya menolak. Tapi dia mencoba untuk berrasionalisasi untuk melihat godaan itu dalam hidupnya. Jika demikian, sebenarnya manusia sedang mengulur-ulur waktu untuk jatuh dalam dosa ketika dia
sedang berargumentasi dengan godaan. Dan itu terlihat dalam kitab Kejadian dalam bacaan yang pertama yang baru saja kita dengar ini. Manusia pertama jatuh dalam godaan. Biasanya godaan itu datang dan membuat manusia jatuh dalam dosa karena dia mengikuti sebuah mekanisme seperti yang diceritakan dalam bacaan yang pertama ini. Mekanismenya adalah pertama, dia ditipu oleh sang penggoda. Lalu dia mencoba untuk berargumentasi, lalu dia mencoba untuk melihat apakah godaan ini baik atau tidak. Manusia pertama, dia sudah tahu bahwa ada pohon yang terlarang untuk dimakan buahnya oleh Allah. Tapi dia ditipu oleh setan yang mengatakan kepadanya bahwa semua buah di dalam Taman Eden ini boleh dimakan. Dan ketika wanita itu mengatakan kepada ular yang menggodanya dan mengatakan, kecuali pohon itu yang tidak boleh saya makan, karena kalau saya makan saya akan mati. Dan penipu biasanya menggunakan argumentasi untuk menipu lagi. Dan dia mengatakan bahwa Allah melarang Anda memakan buah itu karena dia tahu ketika Anda makan buah terlarang itu, Anda akan menjadi sama seperti Allah. Wanita ketika mendengarkan alasan si penipu ini dalam bentuk ular ini terkesan. Dan akhirnya dia mulai tergoda. Dan pada saat dia terkesan dan berargumentasi dengan ular sang penipu, sang penggoda itu, dia tinggal menunggu waktu untuk jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bacaan pertama juga dikatakan ketika wanita ini sudah jatuh dalam dosa, dia tidak ingin sendirian. Dia ingin membagikan apa yang dia sudah lakukan kepada suaminya. Dan suaminya juga ikut. Dan ketika Allah mengkonfrontir mereka berdua, mereka mengakuinya. Dan akhirnya mereka telanjang di hadapan Allah. Dan mereka saling mempersalahkan. Yang laki-laki Adam mengatakan, wanita yang engkau berikan padaku ini, dia yang menyuruhku makan buah yang terlarang ini. Tetapi wanita itu mengatakan, saya ditipu, digoda oleh ular yang menyuruh saya untuk makan buah yang terlarang ini. Begitulah mekanisme manusia jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, dalam hidup kita seringkali juga kita mengalami bahwa ketika kita berhadapan dengan sebuah godaan, kita mencoba berargumentasi, dan karena mulai berargumentasi, biasanya penipu lebih hebat daripada kita. Kalau Anda tertipu oleh telepon-telepon yang luar biasa itu dalam hidupmu, pasti Anda akan jatuh lama-lama. Karena orang yang menipu ngomongnya hebat sekali.
melebihi sang pengkhotbah. Maka dalam hal ini orang harus bersikap tegas. Tegas menolak dengan mengatakan tidak, ya tidak. Enggak usah lagi untuk bernegosiasi dengan sang penipu. Tapi banyak orang mencoba-coba. Sudah tahu itu tidak baik, tetapi seringkali mencoba bernegosiasi. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, satu pesan saja untuk kita semua pada perayaan Ekaristi kita sore hari ini. Sama seperti Agustinus dalam awal cerita homili saya ini, orang harus bersikap tegas terhadap godaan. Ketika Anda sudah mulai dihadapkan pada godaan, Anda mengatakan tidak, ya sudah, pergi dari sana dan mengatakan tidak. Tapi ketika Anda sudah mulai coba mendekati, Anda akan mulai jatuh. Ada pepatah dalam bahasa Jawa itu mengatakan, ojo cedak-cedak kebogupak. Kalau orang Jawa mungkin tahu. Jangan coba-coba dekat tai kerbau. Karena pasti Anda akan mencium baunya dan Anda akan kecipratan. Maka terhadap godaan, kalau sudah tahu, ya jangan dekat-dekat. Sudah tahu selingkuh itu tidak baik, ya jangan buat. Mengatakan tidak dan tidak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari